Maka itu betapa oonnya kita kalau nggak mau ikut Roh Kudus. Jangan marah saya ngomong ini. On betul. Ada banyak hal yang indah yang Tuhan bisa kerjakan, sediakan buat kita. Itu pertama kali saya dari daerah Katolik. Ternyata pastornya pun pastor gaul. Bisa guyon luar biasa di acara itu. Nah, akhirnya pastornya bilang, karena Pak Pendeta ini begitu enak diajak ngomong, saya ingin berkati bersama-sama. Jadi berubah semua acara itu. Jadi kesaksian yang hebat sekali. Saya bisa cerita banyak hal kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Maka itu kalau kita nggak berani keluar dari kemapanan kita yang sudah establis ratusan tahun atau puluhan tahun, kita jadi Kristen yang rugi sekali. Kita harus berani mengalami pembaruan dalam hidup ini, saudara, karena Roh Kudus itu dahsyat dan ajaib. Amin. Dan itu sungguh luar biasa. Ayat terakhir, bagaimana sih cara dia bekerja? Sederhana sekali. Yohanes pasal 14 ayat 26. Jadi Roh Kudus sudah ada, Yesus memberikan kepada kita. Nah, sekarang cara kerjanya, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dulu Yesus berkata yang akan diutus, tapi setelah dia naik ke surga dan Pentakosta terjadi, maka bukan akan lagi, sudah terjadi. Amin. Roh Kudus yang sudah diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, pertama kali saya belajar ayat ini, saudara, yang saya heran adalah begini. Roh Kudus itu adalah penghibur. Dan ini salah satu pribadi. Maka itu P-nya huruf besar, penghibur, yaitu Roh Kudus. Maka logikanya, kalau dia penghibur, pekerjaannya apa ya? Yang menghibur. Tapi mengapa penghibur kerjaannya mengajar? Nah, ayat ini yang membuat saya memberitahu dalam pendidikan yang kami buat di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi. Saya bilang kepada guru-guru itu, mengajar itu paling indah kalau menghibur. Maka itu mama-mama jangan ngajar anak-anakmu, malah bodoh kok diajar mamanya. Kenapa? Karena mama seringkali gak sabaran. Betul? Maka itu kalau anak belajar dibentak-bentak, malah gak bisa belajar. Mengajar anak itu pakai hiburan, menghibur anak itu senang sekali. Saudara, ketika saya mempelajari sejarah kindergarten, ada yang pernah tahu nggak mengapa kindergarten itu nggak boleh diinggriskan kindergarten? Kinder itu bahasa Jerman. Sebab penemunya adalah anak pendeta dari kota Dresden sebelum Perang Dunia Kedua. Dia menemukan konsep Kejadian 3, bahwa belajar itu adalah bermain, dan bermain itu paling indah di taman. Karena sejak awal ketika Bapa melahirkan Adam dan Hawa, maka dia mengajar mereka di taman. Maka itu kindergarten. Jepang adalah negara pertama di dunia yang memiliki sistem itu. Jadi Jepang ketika mendengar anak pendeta ini Strobel namanya punya sistem kindergarten, Jepang yang pertama. Setelah Jepang baru kembali ke Jerman lagi. Nah, saya garis memandungi. Maka itu disebut taman kanak-kanak dalam bahasa Indonesia, karena Strobel menemukan bahwa belajar itu sambil melihat alam. Kalau tadi Irwan Alexander menyatakan bagaimana saya mengajar tentang global warming ini, gereja harus bertanggung jawab atas pemanasan global ini. Karena Alkitab yang mengajarkan kita itu. Nah, ketika mereka belajar di taman sambil mengenali pohon ini apa namanya, buahnya apa, lalu Strobel mengajak ngitung matematika, itu belajar matematika dengan ngambilin daun pohon satu, diambil satu lagi, ditambah lagi satu jadi berapa, maka anak-anak itu senang. Jadi Roh Kuduslah yang mengajar kita dalam cara dihibur. Kita lihat kalimat berikut. Berapa hal yang Roh Kudus ajarkan itu. Saya ulangi lagi. Tetapi penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan bagaimana, saudara?
mengajarkan berapa hal, segala sesuatu kepadamu. Bayangkan, suatu hari saya diundang pelayanan, tapi bukan saya yang khotbah, ada teman di daerah Ciamis di Jawa Barat. Nah, waktu ada kesaksian, ada seorang penjual bakso bersaksi, dan itu jadi perdebatan. Tapi saya terangkan kepada mereka, oh itu betul. Begini saksinya penjual bakso itu, setelah berbulan-bulan jual bakso nggak pernah laku dengan baik, selalu lebih banyak tiap hari. Maka satu hari saya berdoa minta Roh Kudus menunjukkan, beri saya resep baru. Saudara lihat, lalu orang ini mendapat satu, dalam doanya Roh Kudus katakan dia untuk menambahkan satu jenis bumbu. Saya lupa istilah apa buat orang Sunda. Dan sejak itu baksonya laris luar biasa. Nah selesai itu ada yang ribut, enak aja Roh Kudus orang ngerti bumbu dapur. Terus saya bacakan ayat ini, berarti kamu gak pernah baca Alkitab. Roh Kudus itu bisa ngajar kita tentang berapa hal, segala sesuatu. Jadi kalau Roh Kudus itu tugasnya menghibur kita sambil mengajar tentang segala sesuatu, berarti tidak ada apapun juga yang Roh Kudus tidak bisa ajarkan. Amin. Oh, pintar anak kecil itu. Namamu siapa? Kelas berapa kamu? Hebat. Saudara, Roh Kudus ngerti matematika tidak? Dia ngerti fisika? Dia ngerti aerodinamika? Dia ngerti fashion? Ya pokoknya semua sudah, nggak usah jalan terus sampai nanti ngomongnya. Dia mengajar segala sesuatu. Maka itu begitu celakanya kita. Saya akan akhiri dengan pengertian ini. Apa pendapat saudara kalau saudara punya teman, saudara, tetangga, kenalan, dia itu pelangganan PLN, itu nggak main-main, 13.000 watt. Kode bukan, itu bisa membuat pabrik kecil-kecilan. Tapi tiap malam dia cuma nyalakan satu lampu saja 5 watt. Saya ngomong orang ini orang apa? On, pintar semuanya. Bukan cuma pelit. Seperti itu Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Jangan batasi dia dengan konsep kita yang salah. Jangan. Izinkan dia bergerak terus dalam hidup ini. Terus melangkah, terus melangkah. Sebentar lagi jam 9 saya nggak tahu acara apa itu di RPK. 2 hari yang lalu saya diberitahu, oke, saya siap. Saya senang kalau suruh ngomong di radio, paling senang. Karena nggak perlu izin, pokoknya suruh udara kemana-mana. Kita anak Tuhan yang diberkati, buatlah radio di banyak tempat. Karena itu paling indah untuk menyatakan kasih Yesus kepada dunia ini. Jadi biarlah mulai hari ini setiap kita mengizinkan Roh Kudus, jangan membatasi dia. Beri dia kesempatan sebesar-besarnya, karena dia pribadi yang tak terbatas. Amin. Mari kita mengakhiri itu.